Tahanan ini hanya menggunakan tatapannya. Dia telah membuat semua polisi panik, tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan seorang kepala lapas yang mulia masih hanya bawahannya. Karena dia dulunya seorang jenderal di ketentaraan yang memiliki pangkat bintang 3 dari militer AS. Selama bertahun-tahun ia berpartisipasi dalam perang dan mencapai banyak prestasi gemilang bagi negara. Di tentara, tidak ada orang yang tidak mengetahui gelarnya. Namanya Owen. Dalam sekali dia sedang dalam misi. Karena kesalahan kecilnya sendiri, dia secara tidak langsung menyebabkan 8 tentara mati. Jadi Owen dibawa ke pengadilan militer. Tapi Owen tidak pernah menjelaskan apapun. Dia dengan sukarela menerima semua hukuman. Dia dilucuti dari semua pangkatnya. Bahkan dia divonis 10 tahun penjara. Tapi kejutan itu adalah penjara tempat Owen datang. Dari tahanan sampai tentara. Bahkan kepala lapas juga berasal dari militer. Walaupun demikian, kepala lapas memperlakukan para tahanan di sini dengan sangat buruk. Dari penampilannya, dia sepertinya orang yang sangat baik. Namun, sebenarnya dia membuat orang lain benci menggertakkan giginya. Meskipun dia berasal dari seorang pria militer, tapi dia tidak pernah pergi langsung ke medan perang. Satu-satunya kegiatan rekreasi para tahanan adalah bermain basket. Karena dia ingin mengolok-olok mereka. Jadi dia sengaja memberi mereka bola basket. Para pekerja bergegas masuk untuk bertarung sampai ke kepala. Hanya untuk memenangkan bola. Baru kemudian kepala lapas baru memberi perintah untuk menarik sirine peringatan. Sirene peringatan baru saja berbunyi. Semua harus menuruti perintah. Mereka memegang kepala mereka dengan tangan mereka dan berbaring telungkup di tanah. Jika seseorang dengan keras kepala tidak mematuhi, mereka akan ditembak mati. Kurang dari setahun, 30 tahanan terbunuh karena alasan itu. Ketika atasan menanyakan kejahatan, kepala lapas akan mengatakan bahwa itu karena mereka sengaja melawan. Jadi mereka harus melepaskan tembakan untuk menekan mereka. Secara tidak sengaja menembak dan membunuh orang. Tapi itu untuk para tahanan. Penampilan Owen tampaknya menjadi hal yang baik. Hari pertamanya di penjara, telah ada orang datang mencari Owen. Orang itu harap dia menggunakan hubungannya, menggulingkan kepala lapas cabul. Tapi Owen tidak tahu apakah ini asli atau palsu. Kepala lapas ini juga tahu Owen ada di penjaranya. Dia juga sangat memuja Owen. Hari itu, dia mengundang Owen datang untuk mengunjungi rampasan yang dia telah simpan, termasuk buku yang ditulis Owen. Kepala lapas mengeluarkan salah satu buku itu. Dia ingin Owen menandatangani untuknya. Tidak terduga bahwa Owen berdiri di luar dan berkata, "Bagi orang-orang yang dulu berpartisipasi dalam pertempuran, hal-hal ini semua adalah kenangan yang menyakitkan." Kepala lapas tiba-tiba kehilangan minat. Dan tentu saja dia pria picik. Apalagi dia sering menyimpan dendam lama. Juga karena kepribadian ini, juga menyebabkan banyak masalah di kemudian hari. Pada hari itu, seorang tahanan muda bernama Locke. Dia memberi hormat kepada Owen dengan cara militer. Dia dulu bekerja untuk marinir. Tapi hanya karena 1 menit impuls, dia mengalahkan rekan satu timnya sampai terluka. Setelah masuk penjara, dia masih selalu merasa bersalah. Dia tidak ingin berbicara dengan orang lain. Tanpa diduga di tempat ini, dia bisa bertemu idolanya. Owen mengatakan kepadanya bahwa, sebagai seorang prajurit, harus berani memikul tanggung jawab. Hampir semua orang pernah melakukan kesalahan dalam hidup karena tidak ada manusia yang sempurna. Hanya perlu berani ngaku salah. Maka mereka semua adalah prajurit yang baik. Owen kemudian juga memberi hormat kepada Locke dengan cara militer. Dan beritahu dia arti dari salam ritual ini. Mungkin hanya seseorang yang pernah menjadi tentara yang bisa tahu.
Tapi adegan ini dilihat oleh kepala lapas. Dia pernah melarang tahanan melakukan salam secara tentara di sini. Karena dia merasa ini adalah semacam konfrontasi dengan dia. Karena itu, dia langsung menghukum Locke. Memaksanya untuk berdiri di tengah hujan dan melakukan ritual salam. Ini tentu saja juga peringatan. Dia ingin Owen tahu siapa yang sedang berkuasa di sini. Dia berdiri sepanjang malam di tengah hujan. Tidak hanya tidak ada yang setuju dengannya, tetapi keesokan paginya juga diganggu oleh polisi. Owen merasa sangat bersalah. Ketika dia melihat adegan ini, maka dia tidak bisa tahan lagi. Jelas ada aturan di penjara. Hukuman tidak boleh melebihi waktu bangun keesokan harinya. Owen menyuruh Locke untuk menurunkan tangannya. Sipir hendak mengangkat tongkatnya tetapi dihentikan oleh Owen. Owen, sang jenderal yang penuh dengan prestasi mulia ini, harus membawa batu bata di depan semua tahanan lainnya. Bata paling ringan juga harus sekitar 20 kg 30 kg. Tetapi Owen harus membawa tumpukan batu bata ini lebih dari 10 meter. Dia belum membawa beberapa batu bata. Keringat membasahi bajunya. Semua tahanan sedang bertaruh. Owen pasti tidak akan bisa membawa semua batu ini. Dia bekerja di militer selama bertahun-tahun. Meski kesehatan tidak sebaik seperti dulu, tapi kemauan sekuat besi dan tetap tidak luntur. Di bawah terik matahari, Owen melepas bajunya. Setiap bekas luka di punggungnya. Itu semua membuat orang bertanya-tanya dan berseru. Ketika para tahanan mengetahui Owen dihukum karena melindungi Locke, rasa hormat dan kekaguman mereka padanya bahkan lebih besar. Owen membawa satu demi satu bata. Para tahanan dari senang melihat orang yang bermasalah mengubah menjadi bersorak untuknya. Di bawah pengawasan semua orang, Owen menggunakan napas terakhirnya. Pindahkan batu terakhir dan letakkan di atas tumpukan. Owen menggunakan tindakannya memberi pelajaran kepada para tahanan. Dari situlah dia mendapatkan rasa hormat dari semua tahanan. Kepala lapas melihat ini dan semakin marah. Oleh karena itu, dia memerintahkan Owen untuk membawa batu itu kembali. Tahu kepala lapas sengaja membuat masalah. Tapi Owen tidak ingin peduli. Dia hanya diam-diam membawa batu. Meskipun telah sangat lelah, dia masih berusaha untuk tidak jatuh. Dia akhirnya selesai membawa semua batu itu. Owen sekali lagi menggunakan kekuatannya. Balas kepala lapas. Sampai Owen kembali ke kamarnya. Semua tahanan menggunakan tag nama untuk mengetuk jeruji. Untuk menunjukkan rasa hormat dan kekaguman mereka terhadap Owen. Kepala lapas menyuruh para tawanan membangun tembok batu. Tidak ada gunanya di halaman latihan. Owen tiba-tiba memikirkan Locke. Karena ia dilahirkan dalam keluarga pembangun lama. Biarkan dia datang untuk memimpin misi kali ini terlalu tepat. Tidak lama kemudian, tembok besar telah dibangun. Sangat lurus dan kokoh. Ini pertama kali Locke mendapat pengakuan semua orang. Dari seorang pria yang gagap. Menjadi pembangun terbaik di mata semua orang. Dan tembok ini juga mengubah hidupnya ke halaman baru. Itu juga hati yang dibangun bersama oleh semua tahanan. Tapi kepala lapas adalah orang yang berpikiran sempit. Dia memerintahkan sirene berbunyi. Biarkan tank masuk dan meruntuhkan tembok itu. Semua orang dengan patuh berbaring dan memegangi kepala mereka. Hanya Locke yang tidak melakukan itu. Karena tembok batu ini sangat berarti baginya. Kepala lapas ingin sipir melepaskan tembakan. Locke ditembak tepat di kepala. Ini benar-benar membuat Owen marah. Dia berdiri di depan tumpukan batu. Memanggil semua tahanan untuk berdiri tegak. Mereka menyanyikan lagu kebangsaan untuk pengorbanan Locke. Menggunakan tindakan menyentuh kepala untuk menggantikan salam di ketentaraan. Owen tidak akan sabar lagi. Dia datang menemuinya.
Katakan padanya dia tidak pantas mendapatkan posisi itu. Harap dia dapat mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri. Kalau tidak, dia akan menggunakan semua koneksinya. Memaksanya untuk mengundurkan diri. Menghadapi konfrontasi Owen. Dia sedikit takut. Jadi dia pergi mencari atasannya, Jenderal David. Dia mengarang bahwa Owen memiliki delusi. Bermaksud untuk memerintahkan tahanan pemberontak. Tapi dia tidak terduga. Jenderal David bukan hanya pernah bawahan Owen, tetapi juga pangkat militer di pundaknya. Diberikan oleh Owen sendiri. David tahu kepribadian Owen dengan baik. Tapi tepat saat ini, kepala lapas menerima sebuah surat tanpa nama. Di dalamnya tertulis bahwa, tepat jam 12 tangkap Jenderal David. Setelah kepala lapas membacanya, dia sangat takut sehingga dia berkeringat. Dia dengan cepat memobilisasi pasukannya. Dia tidak hanya melegalkan para tahanan, tetapi juga menyeret jenderal yang menulisnya keluar dari tempat Owen. Waktunya telah tiba. Apa yang seharusnya terjadi belum melihat apa-apa. Kepala lapas seperti sedang dipermainkan. Sebenarnya, ini semua adalah bagian dari rencana Owen. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menyelidiki kekuatan sebenarnya dari kekuatan militer. Jenderal David sangat marah dan memperingatkannya. Jika masih ada tahanan yang sekarat, dia akan harus pergi dari sini. Owen hanya mengandalkan sebuah surat ancaman. Dia mampu memahami setiap aspek penjara. Tentara, meriam air, helikopter. Semuanya sama, tidak ada yang berubah. Selanjutnya adalah momen Owen. Dia memanggil semua orang. Dan direncanakan dengan cermat. Yang pertama adalah menghancurkan meriam air. Dan kemudian perampokan helikopter. Akhirnya meruntuhkan jembatan dan menjatuhkan bendera. Melakukan hal itu akan menarik para pemimpin senior. Karena bendera yang jatuh juga berarti kepala lapas tidak bisa mengendalikan situasi di penjara. Jadi dia pasti akan mengakhiri hidupnya. Tapi kepala lapas juga bukan orang bodoh. Dia menggunakan pengurangan hukuman penjara sebagai umpan. Menyuap seorang tahanan bernama Banana. Dan dia tahu semua rencana Owen. Kepala lapas merasa dia yakin akan kemenangan. Dan pasti rencana Owen akan gagal. Karena benderanya disimpan di kantornya. Tapi dia telah terlalu subjektif. Ayah Banan dulunya adalah rekan setim Owen. Dia bahkan menyelamatkan nyawa ayahnya. Berasal dari keluarga yang telah bertugas di militer selama beberapa generasi. Bagaimana Banan bisa mengoleskan abu sekam padi di wajah keluarganya seperti itu? Itu sebabnya dia berpura-pura menjadi pengkhianat. Untuk dapat memasuki kantor kepala lapas. Dan akhirnya mencuri bendera. Kepala lapas menemukan bendera itu telah dicuri. Cepat memobilisasi seluruh pasukan penjaga penjara. Dan mulai melihat setiap kamar satu per satu. Tapi ini juga telah berbaring di dalam rencana Owen. Ada seorang tahanan dari halaman latihan berlari keluar dengan rantai besi di tangannya. Mengunci semua penjaga di dalam penjara. Lalu tunjuk seseorang untuk berpura-pura menjadi sipir. Hubungi kepala lapas. Mengatakan kepadanya bahwa sisi ini tidak dapat dipertahankan lagi. Kepala lapas dengan cepat memobilisasi tentara untuk bertarung. Tapi para tahanan telah bersiap sebelumnya. Mereka menggunakan nampan makanan sebagai perisai. Gunakan pipa gas buatan sendiri untuk membuat ketapel. Tentara yang tak terhitung jumlahnya terluka parah. Tentara kembali menerapkan opsi kedua. Itulah meriam air. Tanpa diduga telah ada orang di sana menunggu untuk waktu yang lama. Untuk memotong katup air. Biarkan saya melihat bagaimana Anda bisa menyemprotkan air. Militer terus menggunakan opsi kunci ketiga. Helikopter. Sayang sekali mereka memandang rendah Owen. Para tahanan membuka katup air. Gunakan air untuk menembakkan kail dan menabrak helikopter. Banan menempel pada tali dan memanjat. Langsung menghancurkan menara penjaga.
Sekarang semua rencana Owen sudah selesai. Hanya langkah terakhir. Itu melanggar tiang bendera. Tetapi tepat saat ini, tim penyelamat telah tiba. Owen minta semua orang untuk meletakkan senjata mereka dan berbaring di tanah. Kepala lapas mengira kemenangan sudah diraih. Tapi Owen mengeluarkan bendera. Di bawah pengawasan semua orang, perlahan pergi ke tiang bendera. Kepala lapas memberi perintah untuk melepaskan tembakan. Tapi tatapan dingin Owen membuat semua prajurit ragu. Mungkin karena di depan mereka ada seorang jenderal yang telah mencapai banyak prestasi. Atau mungkin karena orang tua mereka juga bawahannya. Menghadapi orang yang begitu hebat, para prajurit secara bersamaan menurunkan senjata mereka. Owen menggantung bendera di tiang bendera. Saat hendak mengibarkan bendera, kepala lapas melepaskan tembakan. Semua orang membeku. Owen menggunakan nafas terakhirnya untuk mengibarkan bendera. Baru sekarang orang mengetahui. Bendera dikibarkan, pegangan juga tidak digulingkan. Mungkin Owen telah mengambil keputusan menggunakan nyawanya untuk menjatuhkan kepala lapas. Dia tidak bisa merobohkan bendera. Karena bendera adalah kesucian suatu bangsa. Itu lebih penting dari hidupnya. Owen menggunakan nyawanya untuk berbicara tentang misi prajurit. Juga beri pelajaran kepada kaum muda. Apa yang kesetiaan dan keberanian seorang prajurit. Ada pekerjaan tanpa memandang kebangsaan dan kepercayaan. Mereka selalu pahlawan di era ini.